Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita ketemu lagi dalam IM Ministry dengan pesan rohani yang kita akan nikmati bersama. Kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan dengan titik tolak pembicaraan menjaga minyak dan api. Puji Tuhan. Dalam Alkitab kita melihat ada beberapa hal yang terkait dengan minyak. Yang pertama, minyak dapat dicampur dengan roti, bahan makanan, sehingga menjadi olahan makanan dan layak dikonsumsi. Jadi ada minyak yang layak untuk dikonsumsi. Yang kedua, ada minyak yang berfungsi untuk mengurapi, untuk mengolesi perisai tempur bangsa Israel. Ada perisai yang terbuat dari bahan kulit tertentu. Dan kadang-kadang kulitnya akan mengkerut. Nah, kalau dia sering diminyaki, maka keutuhan, bentuk, dan fungsinya, ketebalannya itu tetap baik, tetap terjaga dari perisai itu. Demikian juga kalau perisai terbuat dari tembaga atau besi, maka dia akan terus diolesi, diurapi dengan minyak sehingga menjaga dia tetap baik, tetap berfungsi untuk difungsikan dalam peperangan. Lalu ada minyak yang ketiga, minyak urapan. Minyak urapan ini berfungsi untuk mengurapi seseorang. Kita tahu dalam perjanjian lama tidak banyak yang diurapi. Ada raja, ada imam, ada nabi yang diurapi. Lalu ada yang keempat, minyak terkait untuk menjaga pelita tetap menyala. Nah, dalam konteks itu kita akan baca satu ayat, dua ayat dikatakan. Keluaran 27 ayat 20. Keluaran 27 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Pelita tadi akan tetap menyala apabila ada suplai minyak, dalam hal ini minyak zaitun tumbuk. Tuhan memberikan hukum Taurat, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus membuat minyak zaitun tumbuk yang akan menjadi satu bahan bakar yang akan diletakkan pada pelita sehingga pelita itu tetap menyala. Nah, kalau pelita itu tetap menyala, baiklah fungsi dari minyak tersebut. Lalu ayat yang ke-21. Di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Allah mengatakan kepada Musa dan sampaikan itu kepada bangsa Israel. Secara khusus di sini Harun, karena Harun yang menjabat sebagai imam. Dikatakan haruslah Harun dan anak-anaknya yang menjabat sebagai imam menjaga terus keberadaan minyak pada pelita. Sehingga pada waktu pelita itu dinyalakan, dia akan terus dapat menyala. Dari kapan? Dari petang sampai besok pagi. Kita tahu petang akan datang, maka kalau tidak ada penerangan akan muncul kegelapan. Maka kegelapan itu akan sirna, akan hilang nanti ketika matahari muncul kembali. Maka sejauh itulah, sepanjang durasi itulah, sepanjang waktu itulah fungsi dan peranan dari pelita tadi. Maka pelita yang menyala dan ada apinya, kita tahu api itu berkarakter membakar, bercahaya. Sesuatu yang ada dibakar, maka dia akan menyala. Nah, tadi mungkin ada sumbunya, ada minyaknya, dan dibakar menyala. Ketika api itu menyala, api itu akan bercahaya menjadi terang, dan dia akan mengusir kegelapan. Maka dapat kita katakan di dalam kompleks bait Allah tabernakel Musa itu tidak ada kegelapan. Yang ada terang. Karena ada kaki Dian yang menyala. Ada 7 pelita yang menyala.
Mungkin juga imbas terang tadi itu karena terbuat dari tabernakel, dari kemah itu, mungkin akan keluar sedikit, terpancar sedikit. Jadi dapat dipastikan dengan menyalanya pelita, maka kegelapan sirna. Kegelapan sirna. Lalu kita lihat pada era yang sekarang ini. Kita tahu Yesus mati menggenapkan seluruh ketentuan hukum Taurat dalam hidupnya. Tetapi Alkitab mengatakan api dan minyak adalah satu kesatuan. Satu kesatuan yang utuh. Kenapa? Kalau tidak ada minyak di pelita tadi, maka api tidak bisa menyala. Kalau ada minyak saja, tidak ada percikan api, maka tidak akan menyala. Dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks ini, minyak dan api harus terjaga. Kita tahu dalam dunia perjanjian baru, selalu saja minyak dan api menunjuk gambaran bukan lagi secara jasmania, tetapi kepada rohani. Kita percaya bahwa dunia perjanjian lama adalah menunjukkan hukum Taurat, tapi dunia perjanjian baru menggambarkan hal-hal dalam hal yang rohani. Itu sebabnya kita pun juga akan masuk dalam dimensi yang rohani. Mari, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, apakah kita seorang hamba Tuhan? Apakah kita seorang pelayan Tuhan yang lain? Apakah kita mungkin seorang jemaat yang aktif melayani? Mari kita terus menjaga minyak dan api dalam hidup kita yang menunjuk kepada Roh Kudus, supaya kita terus dapat menyala, supaya kita dapat memancarkan terang Kristus itu dalam kehidupan kita. Di luar sana mungkin gelap, tapi dalam kehidupan kita, kita dapat memancarkan terang Kristus. Untuk itu, kita terus menjaga, mengkoreksi diri kita, melihat diri kita. Kiranya minyak terus terjaga, api terus terjaga, tidak boleh padam. Kalau sampai api pada pelita itu padam, maka akan terjadi kegelapan. Itu sebab kita terus menjaga intensitas api dan intensitas minyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita menjaga minyak dan api dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Amin.